Hyundai mulai masuk ke harga yang mulai menengah. Jadi jauh lebih terjangkau dibanding sebelumnya yang Ioniq 5, atau bahkan ini jauh lebih proper EV dibanding Kona EV yang sama Ioniq 5. Meskipun memang ini kelasnya lebih di medium ya. Kalau Ioniq 5 kelasnya lebih ke atas sedikit. Halo Sobat Toko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Koko Timothy Rubino. Welcome Hyundai Kona EV, the latest one 2024. Bener-bener cakep banget. Buat yang penasaran dengan detailnya, ikutin video kali ini sampai habis. Oke, jadi siang hari ini, hari Jumat nih, kita dipinjemin unit sama Hyundai DSS Group di Surabaya. Jadi thank you banget buat unitnya, dan kita langsung aja ke mobilnya. Pasti banyak banget yang penasaran sama EV yang satu ini. Kenapa? Karena EV yang satu ini bener-bener apa ya, Hyundai mulai masuk ke harga yang mulai menengah. Jadi jauh lebih terjangkau dibanding sebelumnya yang Ioniq 5, atau bahkan ini jauh lebih proper EV dibanding Kona EV yang sebelumnya. Yuk kita kelilingin. Jadi ini hari ini Koko dipinjemin unit yang tertinggi sobat. Unit yang tertinggi ini, jadi gini, dia punya 4 tipe seperti khasnya Hyundai. Di Ioniq 5 juga konfigurasinya seperti itu. Ada Prime, ada Signature. Ini kita ngobrol trimnya nih. Jadi ngobrol kayak kalau Innova tipe G atau tipe V atau tipe Q. Nah ini dia pakai Prime atau Signature gitu. Nah karena dia EV, anggap aja kalau mesin bensin atau diesel itu ada cc-nya ya. Nah range-nya, kalau di EV pakai range ya, baterainya itu ada yang standar dan ada yang long range gitu. Nah kali ini kita dapat yang paling tinggi. Jadi Prime, Signature ini trim tinggi, standar dan long kita dapat Signature yang long, jadi yang tertinggi. Nah ini harganya sebenarnya menurut aku sangat terjangkau untuk sebuah EV Korea yang proper ya, proper EV. Karena menurut aku jujur aja sampai hari ini aku masih lebih percaya EV itu ya meskipun pemain banyak dari China, tapi Korean One juga lebih proper menurut aku, karena dia punya research biasanya lebih bagus. Yuk, yang tinggi ini dia dapat pertama velgnya ring 19 ya, jadi benar-benar gede dan dia desainnya futuristik khasnya Hyundai. Terus ini segi-segi garis-garisnya benar-benar tajam kayak bahasa desainnya Ioniq 5 tuh, tajam, dan garisnya itu bukan cuma siluet tapi benar-benar garis yang memotong lekukan bodi, memotong panelnya, pintunya dan segala, dan bukan tempelan potongannya. Jadi benar-benar asli. Ini juga asli gitu. Cakep ya. Terus nah mobil ini kan size-nya kurang lebih SUV yang agak kecil lah ya, setara HR-V, kereta. Dan kita lihat ke dalam yuk. Jadi benar-benar desain, bahasa desain, kemudian bentuk-bentuknya semua itu mirip sama Ioniq 5. Meskipun memang ini kelasnya lebih di medium ya. Kalau Ioniq 5 kelasnya lebih ke atas sedikit. Ini tadi Koko posisi duduk Koko 168, nyetir dengan nyaman. Kita lihat yuk legroom di belakang, karena ini yang sebenarnya jadi keluhannya Hyundai Kona yang lama, kecil banget. Nah yang ini jauh lebih proper legroomnya, serta tuh Koko sampai nggak kelihatan ya kepalanya, karena bener-bener recline-nya bisa mundur banget. Bentar aku cek ya, recline-nya bisa berapa step. Oke, yang pertama stepnya segini, dimana ini udah landai banget ya. Kemudian bisa tambah lagi sampai segini. Oke, 2 step ya berarti. Kemudian di belakang juga sekarang udah dikasih 2 kisi AC. Terus di belakang ada port nih, colokan kayak rumah. Jadi kita bisa charge kayak kita mau ngecharge laptop, maksimal sampai 16 ampere. Berarti mungkin kalau cewek-cewek hair dryer catok masuk nih, bisa sampai 2000 watt masuk. Berarti kita bisa hair dryer dari mobil. Ini cocok banget, memang solusi buat kita di perkotaan besar ya, yang pagi-pagi telat mau ke kantor, siap-siap, cocok banget. Kemudian masih ada 2 slot USB Type-C di belakang. Armrest juga proper, headroom juga proper. Jadi ini jauh lebih proper dibanding Kona sebelumnya, karena yes memang dimensinya membesar ya. Kalau Kona itu dulu emang lebih dirancang buat pasar Eropa. Terus yang menarik lagi nih, desain belakangnya. Sebelum buka bagasinya, bener-bener lampunya pixelated, jadi titik-titik kayak kita pakai Ioniq, bener-bener kayak pakai Ioniq. Lampunya ya kepisah di bawah ada reflektor lagi. Dan yang pasti karena dia electric car ya, electric tailgate juga. Dan sekali lagi jauh dibanding Kona sebelumnya, kamera boleh mendekat. Jadi dikasih setup lantai bagasi yang bisa 2 level, bisa full rata, bisa agak turun untuk menambah space, dan space-nya jauh lebih dalam dibanding yang lama gitu. Di belakang juga ada subwoofer. Oh iya, tadi aku sempat tes jalan dan audio Bose-nya
enak banget. Sorry to say, beda kelas sama Stargazer X dan sama kereta posisinya. Bener-bener bassnya deep banget, dan setelan audionya bener-bener dari vokal untuk mid range-nya, kemudian treble kayak kita dengerin hi-hat drum, cakep banget. Udah, yang kanan kiri sama. Terus nih kita mau lihat bagian depan mungkin sedikit ya. Ini proper ya, full electric seat semua yang tipe tertinggi ini. Nah di sini jadi keinget sama Stargazer-nya Koko ya, ada laci penyimpanan lumayan. Kemudian di sini full wireless charging di tengah. Di tengah juga konsolnya gede banget, kasnya electric car, di mana di tengah itu nggak ada tempat untuk knalpot, untuk apa nggak ada. Kuncinya pun juga unik ya, jadi udah berubah dari Hyundai yang standar kuncinya. Nah terus kemudian kalau kita nyalain di tengah, ini ya yang aku pengen bahas, MID-nya, speedometernya, layar tengahnya bener-bener high resolution dan ukurannya gede, udah pokoknya kayak kita naik kelasnya Mercy lah. Jadi benar-benar dua layar gede, proper. Tapi yang aku paling suka adalah tombol fisiknya masih lengkap bos. Jadi lengkap semua, bener-bener. Kita ngobrol dari sisi AC terutama paling penting ya. Kenapa? Karena aku pengalaman naik beberapa mobil yang canggih, mau nyalain AC-nya tuh nunggu, karena nunggu touchscreen-nya. Sedangkan kita, apalagi di Surabaya nih, aku kan di Surabaya series, panasnya luar biasa, habis parkir mau nyalain 10-15 detik itu berarti banget loh, kita kayak kebakar di dalam. Sedangkan kalau ini, no, dia punya layar, bahkan masih ada layar, jadi nggak digabung-gabung sama atas. Aku suka banget yang itu. Cakep ya. Terus di sini ada beberapa port, semuanya lengkap. Terus yang keren lagi, ada cool seat, jadi nggak cuma heated seat, tapi di depan ini dua-duanya bisa panas, bisa dingin, kanan kiri. Kemudian ada sunroof, dia nggak sampai panoramik, tapi open shade-nya sudah elektrik. Biasanya kan kalau sunroof doang, open shade-nya masih manual. Ini full elektrik. Terus pasti banyak yang penasaran, di depan sini ada apaan kok? Kita buka ya. By the way, jangan lupa mampir ke Instagram dan TikTok kita juga, ada kuku.mobil serta kuku.mobil.jakarta. Wah, udah pakai Gestrad ya, jadi udah nggak usah pakai setang lagi. Nah, ini sebenarnya kayak kap mesin biasa ya sobat. Jadi bener-bener kalau kita lihat arsitekturnya di sini, bener-bener ini sebenarnya aku rasa bisa deh untuk dipakein mesin bensin. Cuman Kuku belum dengar. Kalau untuk Indonesia pasti enggak sih, nggak pakai. Tapi rasanya di pasar internasional bisa jadi, karena secara bentuk rangka segala macam masih bisa nih dimasukin mesin melintang. Jadi mesin berpenggerak front wheel drive, karena yang ini juga penggeraknya di depan ya, motornya di depan. Nah, ini ada sedikit ruang bagasi di sini, bener-bener untuk taruh barang, tas kecil, atau mungkin untuk taruh kabel charger juga oke banget. Ya ini paling sekitar 20 liter kali ya, nggak terlalu gede lah, 20-30 liter. Oke, sisanya semua komponen mobil yang berhubungan dengan pendinginan, ya, radiator, AC, power steering, electric converternya semua ada di depan. Dan baterainya dia posisi full di bawah lantai, karena ini menggunakan platform Hyundai yang siap untuk mesin bensin, tapi sebenarnya didesain awalnya untuk full EV, jadi jauh lebih proper, makanya aku bilang. Sekarang aku mau ajak kita jalan. Impresinya kayak gimana? Ini yang paling penting sebenarnya, impresinya, karena ini yang akan jadi pembeda menurutku sama mobil-mobil EV yang dari brand-brand yang lebih baru. Let's go. Oke, sekarang kita pakai seat belt, sobat. Bener unit odometernya baru 121 km, jadi si unit dan Kuku minta buru-buru untuk bisa dipinjem. Sekali lagi thank you sama Hyundai DSS Group, karena banyak banget yang penasaran, dan kemarin ada beberapa yang tanya sama Kuku Mobil gimana impresinya tentang the latest Kona EV. Makanya kita langsung cobain aja. Kamera 360-nya keren banget ya, jadi mobilnya bisa ada di tengahnya, dan ada simulasi kayak kita mau arahnya kemana tuh kelihatan, orang jalan di depan kelihatan semua di sini. Setelah kita melewati 5-10 km per jam langsung mati lagi. Layarnya benar-benar high definition banget. Oke, impresi pertama, senyap dan proper. Kenapa aku bilang proper? Gini, kebanyakan mobil China memang electric car kan sangat kental dengan kita pengen driving itu praktis, driving itu gampang, yes. Tapi untuk kita yang masih suka nyetir tuh, kadang-kadang kayak dibuat terlalu gampang sampai setirnya terlalu ringan, jadi rasanya kayak mobil mainan. Sedangkan di ini nggak gitu,
setirnya ini ringan dan nggak bikin kita berat sama sekali, tapi proper. Jadi kayak kita ngerasa ini mobil berbobot nih, ini mobil berkualitas gitu. Kemudian AC, kita ngobrol AC. Khasnya Hyundai, AC-nya tuh dingin banget. Jadi Stargazer Koko cuma 1500 cc. Menurut Koko punya AC yang salah satu yang terdingin di kelasnya dengan cc segitu. Sama, ini nggak beda. Kita coba turunin ke low ya, Koko turunin ke low. Oh, dia mentok di 17. Kalau Stargazer setelah 17 bisa ke low. Terus kita nyalain cool seat-nya. Nah, ini yang bikin makin enak nih. Jadi kanan kiri semua cool seat. Terus kamera 360 ada satu tombol langsung nyala, dan begitu kita jalan kalau ditekan itu nyala ke kamera depan. Coba. Terus sensor parkir semua, dan audionya aku nggak berani nih setel buat sobat ya, nggak berani mainin lagu karena takut copyright, tapi aku jamin di kelas ini mungkin salah satu yang terenak di kelas harga EV segini. Enak banget, tadi aku udah coba. Bassnya itu proper, karena biasanya kalau audio bawaan pabrik meskipun branded itu kadang subwoofernya itu nggak bisa dalam gitu ya. Dan barusan aku coba injek gas sedikit langsung kerasa, dan ini pas antara torsi dan tenaga atasnya menurut aku cukup pas, jadi nggak loncat-loncat seperti yang udah di review first impression sama Om Fitra Airi di Jakarta. Jadi torsinya itu nggak melonjak di awal tapi habis di atas. No, ini lebih proper seperti konfigurasi mesin-mesin bensin atau bensin, makanya hybrid pun kadang nggak proper. Yaris Cross hybrid di awal kenceng banget, setelah 60 nafasnya habis. Ini enggak, ini proper banget. Jadi kita sekarang mulai bahas statistik deh, figur-figur ya. Jadi mobil ini ada 4 tipe tadi aku bilang. Nah, 2 macam nih. Ada yang 48 kWh yang standard range, ada juga yang 66 kWh baterainya. Jadi perbedaannya cukup signifikan ya sobat. Nah, rata-rata range-nya dia itu yang standar bisa sekitar 448 km sobat. Nah, kalau yang long range ini agak unik nih, berbeda antara yang tipe Prime dan Signature, karena ternyata ada perbedaan ukuran velg ring 17 sama ring 19 tadi menurut infonya. Dan juga ada beberapa kayak fitur kayak sunroof yang tidak ada di tipe Prime, hanya ada di Signature, membuat bobot bodi makin berat. Intinya bahkan perbedaan range-nya bisa sampai 10%. Menurut aku sih kemungkinan karena velg ya, karena 10% gede banget ya, tapi kemungkinan besar karena velg. Jadi yang tadi yang standar sekitar 450-an, 448 atau 449. Kemudian yang long range justru yang tipe bawah dengan velgnya lebih kecil itu bisa sampai 600 km. Dan itu luar biasa untuk EV harga segini. Apalagi kita tahu hasil-hasil tes teman-teman media di Indonesia bahwa mobil-mobil China EV hampir tidak ada satupun yang bisa menyamai klaim range-nya. Jadi benar-benar yang ditulis itu over. Bahkan ada yang beberapa selisih 20%, dan Koko udah punya beberapa kolega yang pakai, emang Koko coba juga ya overclaim China. Tapi kalau Hyundai beberapa kali dia figurnya itu seperti Jerman, seperti BMW. Jadi kadang-kadang yang ditulis tuh malah lebih jelek daripada kenyataan. Jadi menyenangkan banget buat kita yang beli. Jadi bisa-bisa ya kalau yang kita beli misalnya yang long range yang Prime yang 600 km dan klaimnya itu beneran, bisa-bisa dengan China punya yang klaim 450, 425 kilo yang kenyataannya menurutku hanya sekitar 300, 320. Ini berarti range-nya bisa 2 kali lipat. Bayangin efisiensi dari baterainya, jadi nggak cuma kWh-nya yang digede-gedein, tapi benar-benar punya motor listrik yang efisiensinya juga bagus, aerodinamiknya juga bagus. Itulah yang aku suka dari brand-brand yang non China. Benar-benar mereka punya R&D itu proper dan membuat suatu produk yang build quality-nya juga bagus. Jadi nggak sekedar enak dilihat, nggak sekedar bagus modelnya, nggak sekedar bagus angkanya on paper, tapi benar-benar ketika kita rasain, wah ini proper EV nih. Nah itu menurut aku salah satunya di Hyundai Kona EV. Harga segini, range bisa up to 600 dan harganya di bawah 600 juta. Value for money-nya bagus banget mobil ini. Cakep ya. Horsepower kita ngomongin yang standar ini sekitar 115 horsepower, yang long range ini sekitar 160 lebih. Jadi perbedaan powernya lumayan, bisa kita bilang kayak mobil 1500 cc sama mobil 2000 cc lah horsepowernya, gitu bedanya. Jadi ternyata kapasitas baterai itu juga mempengaruhi untuk pabrikan itu bisa membatasi power dari motor listriknya, karena motor listriknya pasti sama, torsinya sama karena gitu. Jadi unik dan sangat senyap. Jadi bukan cuman motor listriknya yang senyap, tapi semua peredamannya oke banget. Menurutku sangat proper. Semua peredamannya proper banget.
ini kita masih kena macet, dan menurut Koko untuk nyetir di macet-macetan pandangan depannya luas, kemudian secara setelan gas, rem semuanya enak banget. Cuman ini sedikit terasa stiff, tapi Koko lihat di TPMS nya ya, tadi Koko lihat di TPMS itu dia punya apa, dia punya tekanan ban itu tadi 49, jadi mungkin ini kiriman pabrik belum diturunin kali ya, tuh 50 sekarang udah panas, jadi agak sedikit gluduk-gluduk, mungkin bisa lebih empuk ya. Ini pun tapi nggak keras, cuma gluduk-gluduk dikit. Kita coba powernya. Oh oke. Jadi tadi aku belok karena dia front wheel drive, torsi kurang, agak bergetar, langsung cut off. Tapi begitu Koko injak lagi, udah dapat traksi, langsung nariknya oke. Jadi cukup agresif ya traction controlnya. Terus kemudian dia punya regenerative braking yang bisa disetel dari pedal shift juga sobat. Jadi kalau kita udah mid range gini, kecepatan menengah 40, kan traksi udah aman tuh, pasti enak nih diinjak. Cuman kurang aman, di depan masih banyak mobil, masih rame. Jadi kita mau coba dulu. Nah, regenerative brakingnya jelas ada tandanya kayak baterai. Oh bisa 1, 2, 3, 4. Oh kalau keempat ini iPedal tulisannya, jadi dia benar-benar lepas rem bisa sampai berhenti, kita nggak perlu ngerem. Oke, powernya enak banget dan instan ya, langsung instan, dan remnya juga feel-nya enak. Oke, jadi overall refinement oke banget, kenyamanan oke. Bener-bener kita kena di daerah Surabaya Pusat nih agak macet nih sayangnya, jadi aku nggak berani terlalu explore powernya. Tapi tadi dari sekilas termasuk linear untuk mobil listrik, nggak terlalu loncat sampai yang menakutkan tuh, tapi ya instan langsung juga, jadi cukup impresif lah. Dan Koko bener-bener hari ini nggak dibayar sepeser pun ya, jadi bener-bener murni kita dibantu unitnya, karena aku pengen banget ceritain unit ini ke enak kursinya, bener-bener murni pengen ceritain mobil ini ke sobat gitu. Enak torsinya, dan kalau di jalan halus gini, halus bener. Cakep. Nah harga dia tadi aku tanya mulai dari 519 juta Surabaya sampai 590 sekian. Jadi untuk 4 tipe itu dari termurah ke termahalnya dia nggak sampai 100 juta ya, bedanya nggak sampai 100 juta. Jadi bedanya nggak sampai 100 juta, bahkan sekitar 80 jutaan aja untuk 4 trim, mungkin sekitar 20 gitu ya bedanya. Jadi agak sayang mungkinnya kalau beli yang agak bawah. Tapi ya balik lagi, kalau kita beli yang agak bawah 500 kecil, itu kan mungkin meniru budget kita yang mirip sama teman-teman dari brand-brand China yang main di 400 gede, 500 kecil. Bisa jadi pertimbangan banget loh, karena ini bener-bener proper menurutku. Ini proper EV banget. Jadi yang standard range 48 kWh, yang long range 66 kWh sobat. Oke, itu aja review dari Hyundai Kona EV hari ini. Thank you banget sekali lagi buat Hyundai DSS Group, and see you next time di EV menarik lainnya.